Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feriska Fahdiansyah, NIM A320-200-174. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Konteks sosial perkembangan. Keluarga. Di hampir setiap keluarga, orang tua memainkan peran penting dalam mendukung prestasi anaknya dalam bidang akademik maupun dalam hal sikap anak terhadap sekolah. Gaya pengasuhan. Terdapat 4 gaya pengasuhan menurut Diana Baumriet. Yang pertama, pengasuhan otoriter. Adalah pengasuhan di mana orang tua cenderung mendesak anak untuk mengikuti setiap petunjuk dan menghormati orang tuanya. Lalu yang kedua, pengasuhan otoritatif. Adalah tipe pengasuhan di mana orang tua mendorong anaknya untuk mandiri namun tetap memberikan batas dan kontrol pada tindakan anaknya. Lalu yang ketiga, ada pengasuhan pengabaian. Adalah gaya mengasuh di mana orang tua bersikap seakan tidak peduli dengan kehidupan anaknya. Alhasil anak-anak tersebut akan timbul perasaan bahwa kehidupannya tidak lebih penting dari kehidupan orang tuanya. Lalu yang keempat, ada pengasuhan memanjakan. Adalah gaya pengasuhan di mana kedua orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak mereka. Namun mereka masih menetapkan batasan pada perilaku anaknya. Lalu ada lagi satu tipe pengasuhan yang bernama pengasuhan bersama. Dalam pengasuhan bersama, kedua orang tua saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam hal membesarkan anaknya. Kemudian ada keluarga yang berubah dalam masyarakat yang berubah. Jumlah anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang bercerai, keluarga dengan ayah atau ibu tiri, dan keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja semakin meningkat. Yang pertama, orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja dapat menghasilkan hasil yang positif dan negatif dalam mengasuh anak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anak. Daripada apakah hanya salah satu dari kedua orang tua yang bekerja atau kedua-duanya yang bekerja. Lalu yang kedua, ada anak dari keluarga yang bercerai. Anak-anak yang tumbuh besar dari keluarga yang bercerai menunjukkan penyesuaian yang buruk dibandingkan anak yang tumbuh di keluarga yang tidak bercerai. Efek perceraian pada anak-anak sangatlah kompleks, tergantung pada faktor-faktor seperti usia anak, kekuatan anak, dan kelemahan pada saat perceraian, jenis hak asuh, status sosial ekonomi, dan fungsi keluarga pasca perceraian. Penelitian Emma Fish Hetherington mendokumentasikan pentingnya sekolah ketika anak-anak tumbuh dalam keluarga yang bercerai. Sepanjang sekolah dasar, anak-anak dalam keluarga yang bercerai memiliki pencapaian yang tinggi dan memiliki tingkat masalah yang rendah ketika lingkungan orang tua maupun lingkungan sekolah bersifat otoritatif. Lalu yang ketiga, hubungan keluarga dan sekolah. Meskipun orang tua biasanya menghabiskan lebih sedikit waktu dengan anaknya, terutama pada saat anak dalam masa berkembang, namun orang tua terus memiliki pengaruh yang kuat pada perkembangan anak. Guru yang berpengalaman dapat memahami betapa pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Semua orang tua, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi, membutuhkan bimbingan dari guru tentang bagaimana cara agar tetap terlibat secara produktif dengan anak-anaknya dalam hal pendidikan. Lalu yang ke C, ada teman sebaya. Selain keluarga dan guru, rekan sebaya, anak sekitar usia atau tingkat kematangan yang sama juga memainkan peran yang kuat dalam pengembangan anak-anak dan pendidikan. Pertama, ada status rekan sebaya. Ahli pengembangan telah menunjukkan 5 jenis status rekan sebaya. Yang pertama, anak populer, anak rata-rata, anak terlantar, anak ditolak, dan anak-anak kontroversial. Anak populer sering dinominasikan sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh rekan sebaya mereka. Anak rata-rata menerima jumlah rata-rata dari kedua nominasi positif dan negatif dari rekan-rekan mereka. Anak terabaikan yang jarang dinominasikan sebagai sahabat namun bukan berarti tidak disukai oleh rekan-rekan mereka. Anak yang ditolak jarang dinominasikan sebagai sahabat seseorang dan sering secara aktif tidak disukai oleh rekan-rekan mereka.
Dan anak kontroversial sering dinominasikan baik sebagai sahabat seseorang maupun sebagai seseorang yang tidak disukai. Kedua, ada persahabatan. Persahabatan mempengaruhi sikap anak terhadap sekolah dan seberapa sukses ia di kelas. Memiliki teman dapat menjadi keuntungan perkembangan, namun perlu diingat bahwa persahabatan itu tidaklah sama. Yang ketiga, memiliki teman-teman yang berorientasi secara akademis, terampil sosial, dan mendukung adalah keuntungan dalam sebuah hubungan pertemanan. Namun, bergaul dengan teman-teman yang nakal akan berpengaruh buruk dan merupakan kerugian bagi diri sendiri. Yang keempat, ada sekolah. Sekolah mengubah konteks pembangunan sosial. Konteks sosial bervariasi sepanjang tahun-tahun anak usia dini, sekolah dasar, dan remaja. Anak usia dini biasanya berinteraksi dengan guru dan rekan sebaya secara berpasangan atau berkelompok-kelompok kecil. Anak sekolah dasar biasanya berinteraksi dengan kelompok sebaya dan mulai menjalin persahabatan. Dan anak remaja, SMP, SMA biasanya berinteraksi dengan teman sebaya dan juga guru dari berbagai latar belakang lebih luas dan dengan kepentingan yang lebih luas pula. Lalu, pendidikan anak usia dini. Terdapat banyak variasi dalam hal mendidik anak, namun terdapat peningkatan jumlah pakar pendidikan menekankan bahwa pentingnya pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Praktik yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Praktik yang sesuai perkembangan atau Developmentally Appropriate Practice, disingkat DAP, didasarkan pada pengetahuan tentang perkembangan khas anak dalam rentang usia serta keunikan anak. DAP menekankan pentingnya membuat pengaturan yang mendorong anak untuk menjadi pembelajar yang aktif serta mencerminkan minat dan kemampuan anak-anak. Lalu ada pendekatan Montessori. Adalah sebuah pendekatan di mana anak diberi kebebasan yang cukup dan spontanitas atas pemilihan tindakannya. Mereka diberikan kebebasan dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan lain sesuai yang mereka inginkan. Beberapa ahli mendukung perkembangan ini, tetapi yang lain berpendapat bahwa pendekatan ini mengabaikan perkembangan sosial anak dalam hal batasan bermain imajinatif. Kemudian ada kontroversi dalam dunia pendidikan. Kontroversi saat ini di dunia pendidikan anak usia dini melibatkan kurikulum. Dalam kenyataannya, banyak pendidikan anak usia dini berkualitas tinggi yang mengandung pendekatan akademik maupun pendekatan konstruktivis. Banyak pakar pendidikan seperti Lillian Katz khawatir tentang pendekatan akademis yang terlalu menekan anak kecil untuk berprestasi dan tidak memberikan kesempatan apapun untuk secara aktif membangun pengetahuan. Lalu ada pendidikan anak usia dini bagi anak dengan kondisi ekonomi rendah. Mulai tahun 1960-an, Project Head Start dirancang untuk menyediakan anak-anak dari kalangan berpenghasilan rendah berkesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang penting untuk sukses di sekolah. Dalam program ini, orang tua dan komunitas terlibat secara positif. Guru memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak dan menggunakan praktik yang sesuai untuk perkembangan anak. Transisi ke sekolah dasar. Pada saat anak-anak melakukan transisi ke sekolah dasar, mereka berinteraksi dan mengembangkan hubungan dengan orang yang baru dan penting. Sekolah memberi mereka sumber ide yang kaya untuk membentuk kesadaran atas diri mereka sendiri. Harga diri anak-anak lebih tinggi ketika mereka mulai sekolah dasar daripada ketika mereka menyelesaikannya. Dan guru memainkan peran penting dalam setiap jenjang pendidikan, termasuk di sekolah dasar. Lalu ada pendidikan masa remaja. Terdapat 3 persoalan khusus dalam pendidikan masa remaja, yaitu transisi menuju sekolah menengah. Transisi ini penuh dengan tekanan karena transisi ini bertepatan dengan banyaknya perubahan perkembangan lain anak. Pada masa ini, siswa mulai memasuki masa pubertas. Mereka mulai memperhatikan bentuk tubuh mereka. Kedua, ada sekolah yang efektif untuk remaja. Para guru dan psikolog mengkhawatirkan bahwa sekolah menengah telah menjadi versi sederhana dari sekolah menengah atas. Yang mana kita ketahui sekolah menengah mulai meniru jadwal kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah menengah atas. Lalu yang ketiga, ada peningkatan sekolah menengah atas. Program yang paling efektif adalah memberikan program membaca, belajar secara privat, konseling, serta pelatihan. Sekian presentasi dari saya.
Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.